Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi tentang deskripsi statistik gitu ya. Eh, bahwa klasifikasi statistika itu kan ada deskriptif, ada inferensial. Jadi di sini kita akan bicara tentang yang ini ya. Materi kita ada yang ini. Mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data itu berarti data diolah menjadi statistik kemudian disajikan, intinya itu. Yang inferensial baik parametrik maupun non parametrik nanti kita bicarakan pada waktunya. Jadi ini kita bicaranya di sini baik melibatkan satu variabel, melibatkan dua variabel maupun melibatkan tiga variabel atau lebih ya, atau multivariat. Di awal sudah kita bicarakan bahwa kalau kita punya data mentah begini ya, itu kita olah ya, diolah itu diringkas, misalnya dijumlahkan, dicari rata-rata, nyari nilai tertinggi, dihitung koefisien keratan hubungannya dan sebagainya. Itu hasil mengolah kita dapat statistik namanya ya, statistik rata-rata, simpangan baku, koefisien korelasi, regresi dan lain-lain. Nah, statistik ini kalau kita sajikan, kita bisa nyajikannya pakai tabel begini, bisa pakai grafik ini, atau bisa menggunakan nilai statistik tersebut apa adanya ya, rata-ratanya adalah 67,1 misalnya. Jadi menggunakan statistika individual ya, tidak pakai tabel, tidak pakai grafik. Atau kemudian di analisis lebih lanjut ya, ada dua pokok kajiannya, ada estimasi parameter maupun pengujian hipotesis. Nah, kita itu yang di sini ya. Ini ada statistika deskriptif, ini ada statistika inferensial. Kajian kita yang ini ya, sekarang. Deskriptif. Jadi deskriptif itu adalah data diolah menjadi statistik kemudian disajikan. Gitu. Ya. Bisa pakai tabel, pakai bagan atau grafik, bisa menggunakan statistik apa adanya. Nah, kalau kita ringkas ya, ini data mentah, masuk ke mesin statistika ada dua, ada mesin deskriptif, ada mesin inferensial, ini masuk mesin yang deskriptif. Kemudian outputnya adalah statistik individual, tabel maupun grafik. Seperti apa sih statistik individual? Statistik individual itu ada banyak ya. Kalau univariat itu ada ukuran pemusatan ya, ukuran yang menunjukkan di mana data itu terpusat. Ada min ya, rata-rata, ada modus, nilai yang sering muncul, ada median, nilai yang ada di tengah, ada kuartil, desil, persentil itu ya. Ada ukuran penyebaran, ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data ya, atau bervariasinya data. Ada jangkauan, ada simpangan rata-rata, ada varian, ada simpangan baku. Kemudian ada bentuk distribusi ya, skewness, kemencengan, kurtosis, kelancipan. Dan statistika lainnya. Dan statistik lainnya. Statistik lainnya itu contohnya frekuensi atau cacah. Frekuensi itu adalah seberapa sering muncul gitu ya. Ada nilai maksimum, paling tinggi, paling rendah, jumlah dan lain-lain ya. Jadi misalnya kita punya angka 2, kemudian 3, kemudian angka 1 gitu. Jumlahnya berapa? Kalau ditanya jumlah, tambahkan aja 2 tambah 3 tambah 1 berapa? 6 gitu. Jadi jumlahnya 6. Tapi kalau frekuensinya berapa? 1, 2, 3. Frekuensi itu cacahnya ada berapa? Jadi ada 3. Frekuensinya ada 3 atau cacahnya ada 3, jumlahnya 6. Kalau jumlah dijumlahkan. Ya, jadi frekuensi itu berapa banyak, seberapa sering muncul. Itu yang univariat. Ada bivariat ya, misalnya kovarian, koefisien korelasi Pearson, koefisien korelasi Spearman, kemudian koefisien asosiasi, koefisien regresi, koefisien jalur, ya, itu masuk bivariat. Multivariat misalnya adjusted R square, total effect, indirect effect dan lain-lain. Itu bisa dibicarakannya nanti ketika kita bicara inferensi ya. Jadi ini kita di sini dulu ya, yang univariat. Oke. Ini kalau statistik apa adanya. Kemudian ada juga tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu ada yang univariat, bivariat, multivariat. Ya, contohnya ini. Ya. Ini tabel frekuensi ya. Cek atau jenis kelamin. Jenis kelamin itu variabel. Jadi variabelnya namanya univariat, variabelnya cuma satu. Apa variabelnya? Ya jenis kelamin ini variabel. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah statistiknya. Jadi statistik yang disajikan adalah frekuensi. L sama P itu adalah kelas. Jadi namanya kelas ya. Kelas. Ya, kelas atau kategori. Jadi kategorinya jenis kelamin ada berapa? Ada 2, kategori L sama kategori P. Ya, jadi ini statistik. Ya, ini statistiknya statistik frekuensi.
variabelnya jenis kelamin, kelasnya ada 2, ada L sama P. Jadi kenapa kok univariat? Apa itu 18? 18 itu adalah mereka yang jenis kelaminnya laki-laki. Jadi hanya menjelaskan tentang jenis kelamin aja gitu. Beda sama ini bivariat. Kalau bivariat berarti ada 2 variabel. Apa variabelnya? Pendidikan sama pekerjaan. Pendidikan ada berapa kelas? Ada 3, SMU, akademi, sama sarjana. Kalau pekerjaan ada 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Kan begitu. Jadi ada pendidikan, ada pekerjaan. Oke ya. Nah terus, kalau ada nilai ya, ada nilai ya, misalnya angka 7. Apa itu 7? 7 itu adalah mereka yang pendidikannya sarjana, yang pekerjaannya personalia. Jadi satu angka menjelaskan 2 variabel, pendidikan sarjana, pekerjaannya personalia. Lain sama ini. 18 adalah mereka yang laki-laki gitu aja. Jadi kalau bivariat dia menjelaskan 2. Kalau multivariat, nah multivariat itu berarti minimum 3 variabel. Kasus ini 3 variabel. Variabelnya apa saja? 3 variabel. Kategori pekerjaan, kemudian kelompok minoritas, kemudian gender. Ada 3 variabel ya. Nah, ini. Kategori pekerjaan kelasnya ada 3, administrasi, keamanan, manajer. Kelompok minoritas ada 2 kelas, tidak minoritas berarti mayoritas, dan minoritas. Gender kelasnya ada 2, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itu. Oke, nah setiap angka itu menjelaskan 3 variabel sekaligus. Ya, contoh 70. Apa itu 70? 70 adalah mereka yang pekerjaannya manajer, dia perempuan, dari kelompok bukan minoritas. Nah, apa 40? 40 adalah mereka yang administrasi, laki-laki dari kelompok minoritas. Kan itu. Jadi satu angka menjelaskan 3 variabel sekaligus. Makanya dikatakan sebagai multivariat. Dikatakan sebagai variat, 2 variabel. Dikatakan sebagai univariat karena menjelaskan 1 variabel. Nah, kalau kita punya data, kalau kita punya kasus seperti ini, datanya kayak apa gitu ya? Data mentahnya itu seperti apa? Ini misalnya. Ini kan tabel statistik ini, bukan data mentah. Jadi ini kalau di sini kedudukannya yang di sini, ya di sini. Nah, pertanyaannya adalah data mentahnya seperti apa gitu. Tabel ini adalah tabel statistik univariat. Maka tabel data mentahnya ya hanya satu variabel. Satu variabel berarti satu kolom gitu ya. Variabelnya apa tadi? Variabelnya adalah jenis kelamin kan gitu ya. Jadi seperti ini ya. Ini nama variabelnya ya. Cuma ada satu kolom. Isi datanya apa ya? L, P, dan seterusnya. Nanti kalau dihitung L-nya ada 18. Kalau dihitung P-nya ada 12 ya, ada 12. Totalnya berapa? Jadi ini totalnya, ini ada berapa baris? Ada 30 baris. Ini data mentahnya kayak gini. Ini data mentahnya, ini tabel statistiknya ya. Jadi data mentahnya yang di sini ini ya. Ini data tabel mentah, satu kolom saja. Nah, yang apa tadi? Laki 18, perempuan 12 itu adalah tabel statistiknya yang ada di sini. Jadi beda ya, tabel data mentah sama tabel statistik. Ini tabelnya, hasilnya tabel statistik frekuensi. Bagaimana kalau kasus ini? Tabel data mentahnya seperti apa? Data mentahnya ya ini ada 2 variabel ya. Berarti di sini ada variabel pendidikan dan ada variabel yang namanya pekerjaan, pendidikan sama pekerjaan itu. Misalnya ini ya. Pendidikannya SMU ya, kemudian administrasi ya. Jadi SMU, sininya administrasi, pekerjaannya administrasi. Apalagi misalnya ada yang SMU, kemudian bagian produksi SMU, ada produksi dan seterusnya. Datanya ada berapa? Ini ada data nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Yang terakhir adalah nomor berapa baris itu? 75 baris ya. 75 baris ya, data ke-75 ada 2 kolom. 2 kolom. Yang SMU administrasi, yang UA sini mungkin nanti ada lagi U sama A ini. Ya, kombinasi U sama A nanti totalnya ada cuma ada 1 ya, SMU administrasi cuma ada 1. Tapi kalau sarjana administrasi ya, sininya sarjana, sininya ada administrasi, kemudian sini ada sarjana lagi, ya, pendidikannya sarjana,
pekerjaan bagian administrasi itu totalnya ada 6 orang. Jadi 75 baris. Kan itu. Ini data mentahnya. Bagaimana kalau dengan yang ini? Dengan yang tabel multivariat. Data mentahnya kayak apa? Data mentahnya ya 3 kolom kan. Di sini ada 3 variabel. Apa aja nih? Pekerjaan, gender sama minoritas. Jadi pekerjaan, kemudian ada gender, ada minoritas. Jadi ada tiga variabel. Berapa observasinya ukuran samnya? Baris 1, baris 2, baris 3, terakhir ada baris 474. Ada 474 baris. Ini data mentah kita sebetulnya. 474. Yang manajer laki-laki dari kelompok bukan minoritas ya, jadi pekerjaannya manajer, gendernya laki-laki, bukan kelompok minoritas ya, MLT. Sini nanti mungkin lagi di tengah-tengah ada M, sini L, sini T. Ya, manajer laki-laki bukan minoritas nanti ada 166 orang. Ada 10 orang. Manajer laki-laki minoritas ada 10. Kan begitu. Nanti yang keamanan perempuan dari kelompok minoritas. Jadi bagian keamanan dia perempuan dari kelompok minoritas. Yang KP sama M. Yang KP sama M itu nanti ada 13 orang. Ya. Yang kombinasi begini ada 13 orang. Ini totalnya 474. Ini data mentah. Ini data mentahnya, ini adalah tabel data statistiknya. Gitu. Nah, kita akan membuat dari data mentah ini mengubahnya menjadi tabel frekuensi semacam ini. Oke, yang terakhir pakai grafik ya. Jadi mendistribusikan ada 3, pakai statistik individual, pakai tabel frekuensi, dan pakai grafik. Ya, pakai grafik bisa pie chart, bar chart, scatter plot, dan lain-lain. Ya. Oke, nah kita mulai ya yang pertama. Ya. Di SPSS ya, prosedur untuk mendistribusikan itu ada 5 ya. Sebetulnya lebih dari 5, tapi yang utama lah, yang paling sering dipakai itu 5 ya. Ada prosedur deskriptif, frekuensi, cross tab, explore, sama graph. 4 yang pertama itu ada di menu analyze, deskriptif, statistiknya. Coba kita lihat SPSS kita ya. Oke. Jadi di menu analyze ya, deskriptif ini. Nah, ini ada frekuensi ya, analis, deskriptif, statistik. Ini ada frekuensi, deskriptif, explore. Ini 4 ini. Ini yang paling sering dipakai. Jadi menu deskriptif itu di sini. Frekuensi, deskriptif, explore, sama cross tab. Satu lagi graph ini ya. Graph maksudnya ini ya, legasi ini. Ini ada banyak graph. Ada bar chart, 3D bar, line chart, area pie, dan lain-lain. Scatter plot dan lain-lain. Jadi ini ya. Ini 1, 2, 3, 4 plus graph ini. Oke. Nah, prosedur lain ada ya, misalnya menghitung korelasi itu kan juga deskriptif, menghitung koefisien regresi, tapi nanti dibicarakan di menunya masing-masing ketika bicara inferensi ya, ada prosedur correlate regression-nya. Nanti kita bicara korelasi, ketika bicara regresi baru kita bicarakan yang ini. Tapi ini kita bicarakan yang ini dulu ya. Adalah prosedur deskriptif, frekuensi, cross tab, explore, sama graph. Ya. Oke, kita mulai dari mendistribusikan pakai harga statistik individual dan tabel frekuensi. Ya. Kita gunakan file data kita, nama karyawan, nama NIM ini ya. Anda sudah punya file ini masing-masing ya. Yang filenya gagal, rusak, atau tidak bagus itu ya, tidak sesuai dengan yang lain, bisa ngopi ke temannya. Minta copy file ke temannya, file datanya ya, oke. Kita mulai prosedur deskriptif ya. Prosedur deskriptif berarti yang ada di sini. Ya. Analis, deskriptif ini. Nih, klik. Nah, ini deskriptif. Oke. Menghasilkan statistik univariat seperti min, rata-rata, median, nilai yang di tengah, jangkauan, varian, simpangan baku, dan lain-lain ya. Juga bisa menghasilkan variabel baru yaitu standardized. Ya, kalau Anda belajar statistika dulu ya, mata kuliah statistika, kita akan tahu yang namanya nilai terstandarisir, ya, nilai terstandarisasi. Itu kita bisa membuat nilai terstandarisasi itu dengan sekali klik lewat menu ini. Ya. Jadi datanya harus metrik, makanya Anda skala pengukuran itu harus paham ya, metrik itu yang berapa. Jadi kalau yang nominal ordinal nggak bisa. Ya. Metrik itu berarti kalau di SPSS itu yang simbolnya yang garis ini ya. Nah, ini ya, ini metrik ini, penggaris ini, metrik. Kalau yang ini
gambar lingkaran kan ini namanya golongan atau nominal. Kalau yang berunda ini ada diagram batangnya, ini namanya ordinal. Nah, jadi yang metrik ini ya, gaji masa kerja itu bisa. Yang berapa itu ya. Kalau jabatan kan apa, pendidikan juga apa. Jadi ini yang berapa. Itu bisa. Oke. Ya. Contoh gimana ya? Contohnya begini. Ya, ini Anda bisa lihat ini ya. Di kita langsung praktek aja. Misalnya kita mau menampilkan mendeskripsikan gaji awal sama atau gaji saja ya, gaji yang sekarang, kemudian masa kerja sama pengalaman kerja ya, masa kerja sama pengalaman. Oke. Kita klik option. Di sini kita bisa memilih statistik apa yang mau kita munculkan. Rata-rata lihat di sini ini kalau kita mau munculkan jumlah ya dicentang aja. Kalau enggak ya dihilangin itu. Nah, tapi defaultnya ini ya, 4 ini ya. Min ya, rata-rata, simpangan baku, nilai minimum dan maksimum gitu. Ya, continue. Oke. Ya, kalau mau yang lain ya tinggal centang, mau skewness tinggal nyentang gitu ya, mau jangkauan tinggal centang, mau varian tinggal nyentang gitu. Kemudian kita centang ini ya, save standardize. Berarti kita akan membuat variabel baru sebanyak 3. Standarisasi daripada gaji, standarisasi dari masa kerja dan pengalaman. Gitu ya. 3 variabel baru nanti akan dihasilkan di sini. Ya. Z itu simbolnya standarisasi. Z gaji, Z masa kerja, sama Z pengalaman. Kita klik OK. Ya. Nah, ini deskripsinya sudah jadi ini. Ini. Deskripsinya ini sudah jadi. Ini Anda bisa apa? Bisa copy ya. Ya, dari sini Anda bisa baca dulu ya. Dibaca dulu ya. Gaji paling rendah berapa? 19.688. Paling tinggi 168 juta per bulan ya. Rata-rata gaji adalah 43 juta. Simpangan bakunya ini. Masa kerja terendah 63 bulan, tertinggi 98 bulan. Pengalaman paling kecil 0 bulan, paling tinggi 476 bulan. Ini rata-rata pengalaman, ini simpangan bakunya atau standar deviasi. Ya, ini Anda bisa bisa ditampilkan, di copy kemudian dipastekan ya, copy ini, kemudian dipastekan di MS Word begini ya, paste ini bisa. Nah, jadi seperti ini. Pastenya bisa milih ya, bisa pakai ini bisa, beda kan, bisa pakai ini. Atau kalau Anda mau menampilkannya, kalau ini kan bisa diedit ya. Bisa diedit. Kalau Anda mau menampilkan dalam bentuk image ya berarti ngopinya gini. Ini klik kanan, kemudian copy as. Nah, image itu gambar ya, gambar, image, kemudian di sini pastinya bisa dalam bentuk image bisa nih. Nah, ini ya, image. Nah, bedanya apa? Kalau ini bisa diedit ini. Tapi kita mudah ngatur ya, membesarkan, kecilkan. Karena ini dijadikan gambar. Nah, bisa dipastekan di sini. Ini outputnya. Ya, kita bisa baca outputnya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada 3 variabel baru yang terbentuk. Nah, ini ya. Z gaji, Z masa kerja, sama Z pengalaman. Jadi Z gaji itu apa? Gaji yang distandarisir. Ya. Distandarisir itu menggunakan rumus ini ya. Saya hapus dulu. Nilai terstandarisir itu simbolnya Z. Nah, Z sama dengan apa? Nilainya ya dikurangi dengan rata-ratanya. Ini statistik ketika kuliah statistika dulu harusnya sudah final itu, dibagi dengan simpangan bakunya gitu. Jadi angka ini di sini ya, misalnya Z gaji berapa? 1,322 itu ya. Ini 1,322 didapat dari mana? 1,322 itu ya, 322 itu diperoleh dari nilai gaji aslinya ya. Nilai gaji asli berapa ini? Gaji aslinya ini ya. Gaji mana gaji? Oh ini. 71250 ya, 71250. 71250 nah,
dikurangi rata-ratanya. Nah, rata-ratanya berapa? Ya rata-ratanya nih, rata-rata gaji itu berapa? Rata-rata gaji itu kita bisa lihat di sini. Toh. Tadi sudah ada output ini di sini ada nih. Nah, rata-rata gaji berapa ini? Min 43024. Nah, dikurangi 43024 itu dibagi dengan simpanan baku. Simpanan baku yang mana? Simpanan baku yang ini. Nah, 21344 dibagi 21344. Nah ini ketemunya angka ini. Ini namanya nilai terstandarisir. Nah nanti gunanya apa? Nanti waktu kita belajar regresi kita akan banyak menggunakan ini ya, menggunakan angka ini ya, Z ini. Kita akan sering menggunakan nilai terstandarisir atau Z. Ya. Z dari suatu variabel. Z-nya gaji, Z-nya masa kerja, Z-nya pengalaman. Cara membuatnya gampang tadi ya, dari menu analis deskriptif ini, deskriptif tinggal nyentang aja yang mau dibuat nilai, distandarisasi nilai yang mana, ini dicentang ya. Jadi nilai terstandarisasi itu adalah diarahkan ke distribusi normal begini ya. Distribusi normal itu rata-ratanya 0, simpanan bakunya 1. Jadi data apapun diubah ke dalam format distribusi normal, namanya data terstandarisasi. Kalau udah standar dibandingkan itu bisa, gitu ya. Oke, sekarang kalau ada beberapa pertanyaannya, berapa rata-rata gaji terakhir? Rata-rata gaji terakhir, ya kita bisa lihat dari output tadi ya. Ini kan gaji terakhir tadi ya. Rata-rata gaji adalah ini, 43.024.000. 43.024.000 jawabannya itu. Terus berikutnya, berapa gaji pertama terendah? Kalau gaji pertama kan kita belum ya. Di sini kita belum mendistribusikan gaji pertama. Berarti kita butuh gaji pertama. Kalau gaji pertama, sebentar kita. Jadi yang ditanya tadi gaji pertama, gaji terakhir ya. Kemudian ini gaji pertama ya, gaji awal. Kemudian apa lagi ini pertanyaannya? Kita lihat aja. Gaji lama masa kerja, kemudian masa kerja masih pengalaman. Oke lah, kita contoh 4 ya. Jadi ada variabel gaji, gaji awal, masa kerja ya, gaji, ya. Kemudian gaji awal atau gaji pertama ini, masa kerja ini juga masa kerja, kemudian pengalaman. Berarti kita memerlukan deskripsi 4 variabel tadi. Masa kerja sama pengalaman. Oke. Terus yang ditanya apa saja nih? Yang ditanya adalah rata-rata. Rata-rata itu berarti min, terendah ya. Terendah itu berarti nilai minimum ya. Oke ya. Min, kemudian nilai minimum, kemudian apa lagi nih? Selisih antara tertinggi dan terendah. Selisih tertinggi terendah itu namanya jangkauan atau ring. Ya, jangkauan. Ring, berarti ring kita centang. Ring itu jangkauan maksimum dikurangi minimum ya. Maksimum kurangi minimum namanya jangkauan. Kemudian apalagi? Rata-rata pengalaman, rata-rata tadi sudah ya, rata-rata itu min ini ya. Oke. Oke, sementara ini dulu ya. Continue kemudian oke. Nah, dari sini dari tabel ini kita bisa jawab semua ini ya. Misalnya pertanyaan tentang rata-rata gaji terakhir. Ini jawabnya yang ini ya, rata-rata gaji terakhir. Kemudian apa lagi? Gaji pertama terendah, masa kerja terendah. Gaji pertama terendah, berarti gaji awal paling rendah berapa ini? Masa kerja paling rendah ini. 63. Terus apa lagi pertanyaannya? Jangkauan ya. Jangkauan masa kerja sama rata-rata pengalaman. Oke. Jangkauan masa kerja, masa ring ya, masa kerja. Berarti ini tertinggi dikurangi terendah. Jadi 35 itu adalah 98 kurangi 63 ya. Maksimumnya 98 kurangi 63. Ketemunya 35. Jangkauan. Kemudian rata-rata pengalaman. Rata-rata pengalamannya ini 95,86 dan seterusnya. Ini Anda bisa menjawab semua. Ya.
Nomor 10, mana yang lebih homogen? Homogen itu berarti mana yang variasinya paling kecil. Homogen itu lawannya heterogen, gitu ya. Jadi kalau homogen itu datanya mirip-mirip, kalau heterogen itu datanya beda-beda banget, gitu. Misalnya ada data gini 2, 3, 4 sama 5, gitu kan. Kemudian ini kalau jumlahkan berapa nih? 12 ya. Kalau di rata-rata kan berarti 4. Atau misalnya 1, 2, 9. Nah, ini jumlahkan sama 12-nya ini. 3, 4, 5 dijumlah 12. Ini 1, 2, 9 jumlah 12. Nah, ini lebih homogen. Homogen itu berarti nilainya mirip-mirip. Kalau ini heterogen, ya, nilainya beda-beda banget. Gitu. Nah, mana yang lebih homogen? Homogen sama heterogen. Heterogen itu ukuran penyebaran. Jadi yang sering dipakai itu adalah simpangan baku. Jadi makin simpangan bakunya kecil, ya S simpangan baku. Semakin S-nya kecil, dia homogen. Kalau S-nya besar, dia heterogen. Jadi kalau ditanya mana yang lebih homogen, gaji pertama atau gaji terakhir? Ya lihat aja, gaji pertama, gaji awal, atau gaji terakhir yang simpangan bakunya kecil, ya standar deviasinya paling kecil. Standar deviasi itu menunjukkan variasi atau tingkat homogenitas. Makin bervariasi, makin heterogen. Makin variasinya kecil, berarti makin homogen. Gitu. Ya berarti simpangan baku homogen itu berarti simpangan bakunya yang kecil. Kita lihat di sini, ya, simpangan baku mana yang simpangan bakunya lebih kecil, gaji awal atau gaji. Ya. Ini lihat gaji awal itu lebih homogen dibandingkan gaji. Sebentar, gaji yang sekarang ya, gaji saja itu simpangan bakunya 21 juta. Nah, kalau ini 9 juta saja, 9.838. Jadi yang lebih homogen adalah gaji awal dibandingkan gaji gitu. Jadi lihatnya begitu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang prosedur yang kedua itu frekuensi. Frekuensi itu adalah untuk menghitung berapa banyak. Nah, kalau tadi kan rata-rata nilai tertinggi terendah itu harus datanya metrik. Kalau sekarang datanya adalah harus nominal atau ordinal. Jadi datanya harus non metrik ini. Non metrik. Ya. Terus statistiknya apa? Ya kalau nominal kita bisa memunculkan modus. Modus itu yang sering muncul. Ya kalau ordinal bisa min, median, modus, kuartil, desil, persentil. Karena kalau median itu untuk nominal kan nggak bisa, wong diurutkan nggak bisa. Nominal itu nggak bisa diurutkan, sehingga kalau nggak bisa diurutkan nggak ada nilai tengahnya kan itu. Ya, jadi kalau nominal hanya bisa modus. Kalau datanya metrik kita bisa banyak hal yang bisa kita sampaikan. Ya, ada min, median, dan seterusnya. Itu pakai prosedur frekuensi. Terus kita juga bisa membuat diagram, ya bar chart, bisa pie chart, bisa histogram beserta kurva normal. Histogram beserta kurva normal itu bisa metrik, bisa nominal, bisa ordinal. Metrik itu interval rasio ya. Oke ya, prosedurnya ini ya. Prosedurnya ini kita coba saja ya. Analis, deskriptif, kemudian frekuensi. Oke. Sebaiknya data nominal sama ordinal. Jadi misalnya gender ya, gender, kemudian jabatan, gitu ya, minoritas. Nah, ini baiknya gini. Statisnya apa? Statisnya misalnya median sama modus misalnya, ya. Kemudian continue. Oke. Display frekuensi tabel berarti nanti menghasilkan tabel frekuensi. Kita oke aja dulu ya. Oke. Nah, dari sini kelihatan ya. Gender. Nah, gender itu yang laki-laki berapa? Dari 474 itu yang laki-laki 258, yang perempuan 216. Berapa persentasenya? Yang laki-laki 54%, yang perempuan 45,6% ya. Jabatan, staf berapa orang? 285, penyelia 105, manajer 84. Staf 60,1%, penyelia sekian persen seterusnya. Yang non minoritas berarti kelompok kulit putih ada 370 orang atau 78%. Yang kelompok minoritas ada 104 orang dari 474. Nah, ini namanya frekuensi sederhana begini. Ya. Terus dari frekuensi ini kita juga bisa menghasilkan chart, tapi itu cocoknya datanya metrik ya. Jadi kalau sebentar, saya akan menunjukkan bagaimana frekuensi yang nggak pas. Kalau kita punya data metrik gaji gini ya, ini pas nggak untuk frekuensi? Ya jelas nggak pas. Ini metrik kok.
Ini metrik. Coba kita tampilkan display frekuensinya. Akan kayak gini nih, kan jelek banget ini. Ini berapa frekuensinya? Satu, beda-beda semua. Jadi ini deskripsi yang buruk itu ya seperti ini. Ya, salah milih jenis data. Jadi nggak pas itu. Kan lain ini. Ya. Jadi harus berkelas-kelas. Kalau metrik kan nggak ada kelas-kelasnya ini. Kecuali Anda klasifikasikan dulu ya. Misalnya Anda buat kelas gaji yang kecil, sedang, besar. Nah, itu baru bisa ya, klasifikasi gaji oke ya. Ini lewat sini bisa ya. Analis, kemudian deskriptif frekuensi. Kan Anda punya, ini saya ganti, punya kelas gaji ya. Klasifikasi gaji. Nah, ini kelas gaji. Kecil, oke. Ini bisa nih ya. Yang gajinya kecil 33, yang sedang 337, yang besar 104. Nah, itu. Kan bisa. Tapi kalau gaji nggak bisa. Jadi kalau variabel metrik itu kalau mau diklasifikasikan, variabel metrik kalau mau dibuat tabel frekuensinya, ya harus dibuat klasifikasi dulu lewat menu transform itu. Dibuat kecil, sedang, besar, baru ditampilkan tabel frekuensinya gitu. Gitu ya. Terus ada manfaat lain ya dari menu ini ya, deskriptif frekuensi. Ini kalau kita pakai variabelnya metrik ya, gaji, itu tidak untuk menampilkan ini tapi ya. Jangan tampilkan tabel frekuensi. Tapi kita tampilkan misalnya statistiknya itu bisa. Nah, misalnya min ya, min. Kemudian apalagi simpangan baku misalnya, nilai minimum kan mirip deskriptif tadi, tapi tampilannya sedikit beda. Continue. Kemudian kita tampilkan grafik, misalnya apa nih? Histogram ya. Histogram beserta kurva normalnya. Jadi ini pas kalau variabelnya metrik, tapi syaratnya jangan memunculkan tabel frekuensi. Ya, kalau metrik tabel frekuensinya harus dimatikan ya, jangan ditampilkan. Jadi kita bisa menampilkan berbagai macam statistik ya, mirip deskriptif tadi, maupun menampilkan grafik ini ya, kurva normal beserta histogramnya. Kita klik OK, kita lihat, kita tunggu hasilnya. Nah kan mirip ini, cuman tampilannya beda ya. Lihat gaji ya, gaji rata-ratanya 43024, sama dengan ini tadi. Tadi kita menampilkan gaji ya, mana gaji? Nah nih, nah, rata-ratanya sekian, terendahnya berapa? 19688. Ini sama nih ya, terendahnya, nah ini terendahnya 19688, mirip tapi tampilannya beda. Terus kita bisa menampilkan ini ya, distribusinya, distribusi dari normal beserta histogram ya. Ini yang biru ini histogramnya, ini kurva normalnya kayak gini. Ya, gaji bulanan terakhir. Jadi kalau kita mau memplot apakah ini mendekati normal, ini kayaknya jauh ya dari normal. Ya mirip-mirip sih ya, ada ke arah normal tapi tidak begitu bagus ya. Kalau ini sangat tinggi sekali, daerah sini ya kosong. Normalnya menceng ya, menceng kiri. Menceng kanan ya, menceng kanan. Oke ya. Oke, jadi itu kegunaan daripada menu deskriptif ya. Anda bisa menghasilkan seperti itu. Jadi kalau ditanya ada berapa karyawan laki-laki, tadi bisa jawab. Berapa karyawan dari kelompok minoritas, bisa jawab. Ada berapa banyak yang menjadi manajer, bisa jawab. Ada berapa banyak yang telah mengenyam pendidikan selama 15 tahun. Nah, bisa ini. Tadi kalau belum ditampilkan ya kita bisa nampilkan ya. Ya lewat sini juga bisa ya, analis, kemudian deskriptif frekuensi. Kita riset dulu. Dia tanya tentang pendidikan. Ya, jadi langsungan banyak variabel bisa ya, kayak tadi ya, ini gender masukkan, pendidikan masukkan, itu bisa. Tapi misalnya kita membutuhkan cuma satu saja ya bisa. Ya, pendidikan, pindah ke sini, kemudian oke ya, tabel frekuensi. Nah, ini pendidikan. Dia pertanyaannya berarti, berapa yang telah mengenyam pendidikan selama 15 tahun? 15 tahun ini ya, ada 116 orang. Bisa kejawab. Nah, jadi berapa banyak frekuensi itu lewat prosedur ini. Kemudian apalagi ya, semua bisa. Berapa nilai tengah dari pendidikan? Nilai tengah itu berarti apa? Modus. Modusnya berapa kalau pendidikan? Modus. Oh, ini tidak ditampilkan ya. Kalau dia tanya modus ya coba diulangi ya. Frekuensi, pendidikan, statistik, modusnya tadi belum ditendang. Modus. Terus tanya apa lagi nih? Oh, ini pengalaman ya.
Q1, Q2 sama Q3. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 2 itu identik sama median ya. Q1, Q2, Q3. Q1 itu 25%, 50%, 75%. Oke, kuartil ya. Kuartil. Nah, Q1, Q2, Q3. Kemudian dari kontinya sama pengalaman tadi mintanya ya. Ini sama pengalaman. Oke. Terus oke saja. Oke, ya. Ini tabel frekuensinya nggak usah harusnya ya. Saya lupa nih. Analis, deskriptif, frekuensi, ininya nggak usah ya. Pendidikan sama pengalaman yang ditanyakan kan statistik ini ya, modus, kuartil, ya, daripada pendidikan dan pengalaman. Oke, nah ini aja. Ini pendidikan, ini pengalaman. Tanyanya tadi, berapa banyak menyimak tadi sudah 15 tahun. Kemudian berapa nilai tengah pendidikan? Nilai tengah pendidikan itu berarti median, ya, mediannya pendidikan. Oh kok modus, salah nyentang. Nilai tengah itu median. Saya ulangi ya, deskriptif, frekuensi, statistik, median, bukan modus. Yang ditanyakan nilai tengah, bukan nilai yang sering muncul. Continue, kemudian oke, saya ulangi ya. Nilai tengah pendidikan 12. Nah, kalau pengalaman 55 nilai tengahnya. Kemudian apalagi dia tanya? Berapa Q1, Q2 dari pengalaman kerja? Ya, ini bisa sudah ada ya. Jadi tadi kuartil ya. Q1 itu persentil 25, Q2 persentil 50, Q3 itu persentil 75. Ya, kalau pengalaman nih 19, 55, 140. 55 itu adalah identik dengan modus. Identik dengan median. Ya, identik dengan median nih 55 ya. Q2 itu sama dengan persentil 50 sama dengan median. Jadi itu kan gini. Kalau kita punya data begini ya, punya data 100% ya. Nilai tengah itu namanya median ya. Median itu simbolnya gini ya, median. Nah, kalau kita bagi menjadi berapa? 4 bagian namanya kuartil ya. Nah, ini namanya Q1. Ini Q1, ini Q2, ini Q3 kan itu. Nah, Q1 itu sama dengan 25%. Kan 25% seperempatnya. Q2 itu 50%. Q3 itu 3 dengan 75%. Itu kalau kita pakainya persentil. Jadi kalau persentil kan bisa 5%, 10%, lebih detail lagi lah ya. Oke. Jadi ini Q1, Q2, Q3. Q2 identik dengan persentil 50, P50, ya P50 berarti di tengah. Kalau di sini berarti P75 kan, 75%. P75 itu Q3 ya. Di sini berarti P25 kan itu. Kalau persentil pakainya P, kalau kuartil pakainya Q1, Q2, Q3. Kalau desil bagi 10 berarti D1 sampai D9. Oke, ya. Ini berapa varian dari tingkat pendidikan? Bisa lah ya, Anda bisa jawab ini. Ya, terbanyak jabatan karyawan adalah apa? Kan itu. Bisa nih ya. Oke. Oke, berikutnya adalah prosedur cross tab ya, atau tabel silang ya. Menghasilkan tabel frekuensi sekarang bivariat atau multivariat. Jadi tabel ini ya, tabel ini itu pakai prosedur frekuensi. Tapi kalau yang ini sama ini menghasilkannya pakai prosedur cross tab, gitu ya. Prosedur cross tab, oke. Oke. Nah, beberapa statistik juga bisa dihasilkan seperti kuadrat, kemudian diagram batang atau bar chart yang terklaster, terkelompok-kelompokkan itu ya. Variabelnya yang dibuat chartnya maupun dibuat tabelnya itu harus variabel non metrik ya, persis dengan deskriptif ya, jadi kategori-kategori. Menunya analis, deskriptif, statistik, cross tab. Jadi kalau di SPSS kita ambil di sini ya, analis, kemudian deskriptif, statistik, kemudian cross tab ini ya, cross tab. Oke. Ya ini. Jadi nanti bentuknya jadi baris sama kolom gitu ya, baris sama kolom. Kita contoh aja ya, misalnya ini gender sama jabatan ya, kita ikuti yang ada di sini ya. Ini gender dipindah sini, kemudian jabatan pindah sini ya. Jadi frekuensi berdasarkan jenis kelamin dan jabatan. Kita klik OK aja dulu. Nah, kita dapat ini.
Jadi ini bivariat. Jadi 74 itu adalah mereka yang manajer dan dia laki-laki, ya. Manajer perempuannya ada 10 gitu. Staf laki-laki ada 103, staf perempuan ada 182. Jadi satu angka, satu nilai menunjukkan dua variabel, jabatan sekaligus gender. Jabatan ada 3 kelas, staf, penyelia sama manajer, gender ada laki-laki sama perempuan. Gitu. Bagaimana kalau membuat cross tab yang seperti ini misalnya, ya. Ini, ya. Jadi ada jabatan, kemudian ada kelompok minoritas dan tidak minoritas, kemudian ada laki-laki dan perempuan. Jadi ada 3 variabel, kategori pekerjaan, gender, sama kelompok minoritas. Bagaimana membuat tabel yang seperti ini? Oke, ya, kita langsung prakteknya aja. Dari sini juga bisa, ya, analis, kemudian deskriptif, kemudian cross tab. Ini, ya, gender, jabatan, kemudian minoritas. Nah, minoritasnya sebagai layer. Nanti Anda coba-coba sendiri, ya. Kalau ini dipindah gendernya yang sini, jabatannya yang sini. Gendernya taruh di minoritas. Nanti apa yang terjadi gitu, ya. Oke, sekarang kita oke dulu. Nah, ini sudah seperti tadi, ya. Jadi 70 itu apa? 70 itu manajer laki-laki dari kelompok non minoritas, ya. 103 itu apa? 103 itu adalah staf laki-laki kelompok. Ini dari total, ya. Yang laki-laki saja, ya. Baik mayoritas maupun minoritas. Ini yang ini. 39 staf laki-laki kelompok minoritas. Satu itu apa? Penyelia perempuan dari minoritas. Dan seterusnya. Jadi ini adalah pakainya prosedur cross tab. Ya, 3 variabel sekaligus dilibatkan. Dari sini kita akan bisa menjawab banyak pertanyaan, ya. Ada berapa perempuan yang jadi manajer? Perempuan yang jadi manajer. Berarti sini. Perempuan, kemudian manajer, ya. Kalau ini berarti ini ada 10. Ada 10 perempuan, ya, perempuan ini baik minoritas maupun non minoritas yang jadi manajer. Dari 10 itu adalah semuanya non minoritas, yang minoritas enggak ada, ya. Ini 10 perempuan. Oke. Berikutnya, berapa banyak penyelia yang laki-laki? Penyelia laki-laki, ini penyelia, ya. Kemudian laki-laki ini ada 81 orang. Jadi bivariat dia bisa dijawab, multivariat juga bisa. Berapa banyak perempuan dari kelompok minoritas? Perempuan minoritas. Ini perempuan, ya, dari minoritas. Minoritas, ya. Minoritas perempuannya ada 40 ini. Laki-lakinya ada 64. Kalau yang non minoritas, yang kulit putih, laki-lakinya 194, perempuannya 176. Ya. Itu dari untuk semua jabatan, ya. Jadi 40 itu adalah untuk ketiga jabatan, ya staf, ya penyelia, ya manajer. Totalnya ada 40 orang. Oke, berikutnya pertanyaannya. Ada berapa laki-laki non minoritas? Bisa lah, ya. Nah, sekarang yang hitam ini adalah ada berapa manajer perempuan dari kelompok minoritas? Manajer perempuan kelompok minoritas. Manajer perempuan. Jadi ini ada 3 variabel. Kalau ini kan cuma 2 variabel. Gender sama minoritas. Ya. Ini gender, ini jabatan atau kategori pekerjaan, ya. Kalau ini 3 variabel ini, ya. Kategori pekerjaan, gender, kemudian kelompok minoritas. Berarti 3 variabel atau multivariat. Manajer perempuan minoritas ada berapa orang? Lihatnya di sini. Manajer kelompok minoritas perempuan, ya, ada 10 ini. Manajer perempuan minoritas. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Manajer laki-laki non minoritas. Manajer laki-laki, ya, manajer non minoritas berarti yang ini, berarti 70. Manajer laki-laki non minoritas. Tapi kalau manajer perempuan minoritas 0, ya. Manajer perempuan minoritas 0. Manajer laki-laki non minoritas ada 70.
gitu. Nah, ini tadi 0 jawabnya. Nah, ini 0. Ini ada 70 kan itu. Oke lah, yang lain bisa. Ya, ini outputnya ya. Dari outputnya SPSS saya copy, saya pastekan di sini ya, di paste di MS Word juga bisa. Sekarang bagaimana cara menghasilkan ini ya, diagram batang. Ini adalah ada dua ya, ada dua. Yang kiri itu adalah untuk yang non minoritas, yang kanan minoritas ya. Jadi ini diklasifikasikan masing-masing ya, itu adalah per kelompok gender ya. Ini kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Yang biru itu adalah staff, yang merah itu adalah penyelia, yang hijau itu manajer gitu ya. Jadi kelihatan sekali ya, untuk non minoritas itu staff, penyelia, manajer untuk kelompok laki-laki kurang lebih berimbang. Tapi yang perempuan lebih banyak di staffnya ya, ada manajer, ada penyelia, ada manajer, tapi jumlahnya lebih sedikit. Kalau yang minoritas itu kita lihat bahwa sebagian besarnya itu adalah staff. Ada manajer ya, ada penyelia manajer non minoritas tapi tidak banyak ya. Tapi kalau perempuan nggak ada, manajer perempuan dari kelompok minoritas nggak ada. Nah, bagaimana cara membuat grafik ini ya? Dari tadi ya, analis deskriptif, kemudian deskriptif, kemudian pilih cross tab ini. Tadi kita sudah pilih ya, jadi row-nya itu gender, kemudian kolomnya jabatan, minoritas. Ini kita centang ini aja, display cluster bar chart ini. Kalau kita centang, kita akan menghasilkan plot yang seperti tadi ini. Nah ini ya, ini adalah untuk yang kelompok minoritas. Ini untuk yang bukan minoritas, ini minoritas. Jadi pembagian dua ini adalah dasarnya dari sini ya, dari ini ya, layer ya. Yang jadikan layer apa? Kalau yang jadikan layer minoritas berarti ada dua grafik, non minoritas sama minoritas. Kalau yang jadikan layer adalah jabatan, nanti ada 3 grafik kan begitu. Ya, itu di sini tergantung. Oke. Penafsirannya saya rasa bisa lah ya. Terus sekarang latihan soal, Anda diminta bagaimana cara membuat grafik seperti ini. Jadi dikelompokkan jadi 2. Ini adalah laki-laki, ini grafik perempuan. Masing-masing kategori aksisnya itu adalah jabatan ya, jabatan staff, penyelia, kemudian sini manajer, staff, penyelia, manajer. Yang biru itu adalah non minoritas, yang merah itu adalah kelompok minoritas ya. Silahkan dibuat bagaimana cara menghasilkan grafik yang semacam ini. Oke, lanjut ya. Sekarang prosedur explore ya. Prosedur explore ya sama ya, namanya deskriptif itu kegunaan besarnya adalah menghasilkan berbagai macam statistik deskriptif ya. Bisa min, median, varian dan sebagainya. Cuman di sini keistimewaannya adalah bahwa itu bisa diklasifikasikan ya, dibuat klasifikasi. Jadi kalau yang biasanya itu kan cuma rata-rata gaji gitu misalnya. Ini gaji menurut jenis kelamin ya, yang laki berapa, rata-ratanya yang perempuan berapa. Itu pakai explore bisa. Ya, ini prosedurnya ya, ada variabel yang dipindahkan ke dependent list, ada yang dimasukkan ke faktor list. Jadi faktor list itu adalah yang membuat klasifikasi. Ya, sekarang kita coba saja. Ini cancel dulu. Kita pakai data aja ya. Biasa pakai data. Analis, kemudian analis deskriptif, kemudian explore. Ya, ini gaji, kemudian misalnya ini gender ya. Gender kita pindahkan ke faktor list begini. Ya. Terus ini defaultnya ya, kita reset dulu aja. Ini gaji di sini, kemudian gender pindah ke sini, gitu. Kemudian ditampilkan dua-duanya baik statistik maupun plotnya, gitu ya. Statistik yang mau ditampilkan ya ini deskriptif itu berarti hampir semuanya ya. Ada outlier, persentil. Kalau kita tidak melakukan apapun berarti defaultnya yang ditampilkan adalah deskriptif. Deskriptif itu mean, median, modus dan lain-lain itu ya. Kita coba aja, oke. Nah, ini statistik yang ditampilkan. Jadi ini kita bisa tahu tidak cuma rata-rata gaji ya, tapi gaji menurut jenis kelamin ya. Gaji laki-laki berapa? Rata-ratanya sekian ya, yang laki-laki. Yang perempuan sekian, gitu ya. Kemudian
simpangan bakunya ya, simpangan baku. Kalau yang laki-laki simpangan baku itu kan standar deviasi ya. Varian nih standar deviasinya sekian. Kalau perempuan standar deviasinya sekian. Nah, itu bisa ya. Terserah mau kelompok laki-laki, perempuan, minoritas, non minoritas atau perjabatan juga bisa. Ya, kalau perjabatan ya berarti nanti tinggal explore ya. Nanti yang jadikan faktor list itu jabatan begini. Nah, nanti kita bisa lihat ya gaji staf rata-rata berapa, gaji penyelia rata-rata berapa, gaji manajer rata-rata berapa. Masing-masing bisa kita lihat statistik lainnya, misalnya median, varian, simpangan baku, nilai paling kecil, nilai paling rendah, paling kecil, paling besar, dan seterusnya. Ya, skurnas, kurtosnya bisa kita lihat. Terus kita kembali dulu ke sini ya. Ini ya. Nah, jadi outputnya ini gaji laki-laki per kelas ya, kelas laki-laki, kelas perempuan, atau kelas yang lain kita bisa buat juga. Terus juga dihasilkan display stem leaf ya. Stem leaf itu adalah ini ranting ya, ini daun ya, ranting dan daun. Oke, ini ya di stem leafnya kayak gini ya. Nah, ini adalah display stem leaf menurut jabatan ya, jabatan staf, jabatan penyelia, jabatan manajer. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah masa kerja, stem leaf masa kerja tidak dikelompok-kelompokkan. Bagaimana cara menghasilkan ini? Ya berarti kita ke sini atau kita ke SPSS ini ya, data boleh atau tadi output juga sama saja. Kemudian deskriptif, maaf, analis, deskriptif, kemudian explore. Masa kerja ini kita riset dulu. Masa kerja ini kita beda di sini, tapi tidak dibuat kelas-kelas, jadi satu, ya, jadi satu. Kita langsung bisa oke ya. Nah, ya ini, ya, masa kerja ya, stem leaf masa kerja. Ini saya copy, kemudian hasilnya tampil di sini. Nah, jadi ini bacanya gimana? Bacanya, stemnya tuh 10 ya, stem leaf. Ini stem, ini leaf. Jadi width-nya 10, berarti tiap satu angka itu adalah puluhan. 6 itu 60, 7 70, 8 80, 9 90. Jadi berarti 60 berapa? 63. Yang 63 itu ada 3. Jadi frekuensinya 3, 1 2 3. Ini 64. 64 ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. 64 ada 8. Ya, 65. Nah, ini per 2 ya. 66. 67, 68, 69, 70, 71 di sini. Ya, 62 tidak ada ya, adanya 63. 70 ada berapa? Bisa hitung 1 2 3 ada 13 ya. Kemudian 71-nya ada 3, 13 sama 3 ada 16 kan itu. Dan seterusnya itu cara bacanya begitu. Terus ini apa nih? Pengalaman kerja sebelumnya atau bulan. Stem leaf plot untuk manajer. Nah, bagaimana cara menghasilkan stem leaf yang ini? Ini berarti dikelompokkan menurut jabatan, tapi yang dibuat plotnya adalah pengalaman. Ya. Kita kembali ke sini. Nah, jadi analis, kemudian deskriptif, analis deskriptif, kemudian explore begini. Ya, saya riset dulu. Ini yang diminta adalah pengalaman, ya, pengalaman, tapi dikelompokkan menurut jabatan. Oke, kita dapat ini, ya, data ini, statistik pengalaman menurut jabatan adalah staf sendiri, penyelia sendiri, kemudian manajer sendiri. Nah, kemudian stem leaf-nya juga sama. Yang ini staf, kemudian ini penyelia, ini manajer. Ya, yang saya ambil yang ini, ya, yang saya ambil saya ini. Saya copy. Saya pastekan ke sini. Nah, di sini ada stemnya 100, berarti tiap ini ada 100, 0, 100, 0, 100, 100, 100, 200, 200. Berarti 0, 100 itu berarti puluhan ya. Jadi bacanya gimana nih? Apa yang 41? 41 baris ini ada 41 item. Maksudnya apa nih? Ada 41 orang manajer yang mempunyai masa kerja antara 0 sampai 49 bulan. Jadi ini 0 ya, sampai 49. Kenapa 49? Ya, karena
setiap satu baris ini per 50 ya. Jadi ini 0 sampai 59. Sampai 49. Ini 50 sampai 59. Gitu ya. Ya. Kemudian kalau sini dari 100 ya. Dari 100 sampai 149. Ini 150 sampai 150 sampai 199 ya. Saya ulangi. Ini 0 sampai 49, 50 sampai 99 ya, sampai 99. Sampai 99. Ya, karena ini 50 pertama, 50 kedua berarti kan dari 50 sampai 100 kurang 1 ya, 99. Ini dari mulai 100 sampai 149. 150 sampai 199. 200 sampai 249. 250 sampai 299 kan itu. Nah, jadi ini apa ini? Yang jumlahnya 20 adalah manajer yang mempunyai masa kerja antara 50 sampai 99. Ini 0 sampai 49. Yang 9 apa? Manajer yang mempunyai masa kerja antara 100 sampai 149. Apa yang 7? Antara 150 sampai 199. Nah, sekarang bisa dirinci lagi. Yang 8 itu 2 orang. Ini bacanya apa? Ada 2 orang manajer yang mempunyai masa kerja antara 80 sampai 89. Kenapa 80? Ini kan baris ini itu adalah baris ya. Kalau ini adalah dari 0 sampai 49 di sini. Nah, kalau sini baris dari mulai 50 sampai 99 di sini. Nah, jadi kalau angka ini 8 ini 2 ini itu adalah 80. 80 sampai 89 ini. Yang 80 sampai 89 itu ada 2 gitu. Kalau ini kan 150 sampai 199. Ini 150 ya. Sampai 199 baris ini. Nah, berarti kalau yang 5 itu 3 ini artinya apa? Berarti 150 ya. Sampai 159 ini. Ini 170 sampai 79. 190 sampai 199 itu yang ada 2. Kan gitu bacanya gitu. Nah, sekarang soalnya ada berapa banyak manajer yang punya masa kerja selama antara 130 sampai 139. Coba dicari jawabnya apa. 200 sampai 209 ada berapa? 280 sampai 289 ada berapa? Ya, silakan dijawab. Berikutnya adalah box plot ya. Box plot ini masih output daripada prosedur explore gitu ya. Jadi ini adalah box plot dari gaji bulanan terakhir. Jadi kita akan membuat box plot daripada gaji ya. Ini output atau di sini aja ya. Analis, kemudian descriptive, explore ini. Ya ini gaji, gitu kan. Gaji kita membuat box plotnya tinggal oke, karena box plot itu bagian dari plot ini ya. Jadi yang ditampilkan. Kalau kita mau menampilkan stem leaf tadi ini memang harus tercentang, tapi ini defaultnya ya kalau kita nggak melakukan apapun ini memang sudah tercentang. Tapi kalau kita tidak ingin menampilkan stem leaf yang tadi kita bahas itu kita tinggal hilangin gini aja. Ya kalau ini ada stem leaf-nya. Tapi kalau box plot nggak usah kita melakukan apapun itu. Yang penting ini kita klik di sini atau di sini maka akan muncul box plot tadi ya. Oke, jadi tidak ada faktor list, hanya menampilkan gaji ya, tidak dikelompok-kelompokkan. Sehingga akan muncul satu buah box plot. Nah ini ya. Ini ya box plot daripada gaji bulanan terakhir. Ya. Kita bahasnya di sini aja ya. Ini saya copy pastekan di sini. Jadi box plot ya atau plot atau grafik kotak ini itu digunakan untuk melihat visualisasi daripada sebaran data kita. Jadi sebaran gaji itu sebarannya kayak apa? Bahwa 50% gaji itu rentangnya itu sekitar ini ya, yang kotak biru ini ya. 50% data ada dalam batasan ini ya. Yang bawah itu 25 persentil, yang atas 75 persentil atau ini Q2, ini Q3 ya. Garis ini adalah medianya atau apa? D5 atau P50 ya, persentil 50. Persentil 25 itu identik dengan Q1, persentil 75 identik dengan Q3 gitu ya. Median itu identik dengan Q2 atau persentil 50. Mediannya atau nilai tengahnya ada di sini. Jadi sebarannya seperti ini.
ini adalah data yang paling kecil yang di sini ya, ada data paling kecil. Tetapi dia bukan outlier. Outlier itu apa? Outlier itu nilai yang tidak lazim, yang nyeleneh ya. Beda banget dibandingkan kebanyakan data yang lain. Data terbesarnya di sini tapi bukan outlier. Nah, kalau sudah di atas ini maka kategorinya outlier ya. Outlier itu 1,5 kali dari panjang kotak ya, dihitung dimulai dari persentil 75. Jadi lebih besar daripada 1,5 kalinya panjangnya ini ya. Dihitung dari persen 75. Jadi nilai maksimum ini sudah outlier ini. Outliernya cukup banyak. Outlier yang lebih besar daripada median itu banget. Tapi kalau lebih kecil daripada median nggak ada. Bahkan ada yang ekstrim ya. Ekstrim itu mulai sini. Ekstrim itu kalau sudah 3 kali panjang kotaknya ini, 3 kali atau lebih. Dihitung daripada persentil ke 75. Ini sudah masuk kategori ekstrim gitu ya. Ya dari sini juga kelihatan ya profil daripada sebaran data gaji. Yang lainnya juga caranya sama. Kalau kita membuat di prosedur ini ya, kita bikin deskriptif, kemudian explore, kita membuat faktor list, ya berarti nanti dia per apa? Misalnya gaji per jenis kelamin, gaji per jabatan. Nanti box plotnya ya ada 3 gitu. Oke. Itu box plot. Sekarang ada beberapa pertanyaan terkait dengan prosedur explore ya. Berapa rata-rata gaji terakhir untuk karyawan yang bekerja sebagai staf, penyelia, manajer? Ya berarti kita harus membagi gaji menurut jabatan kan itu ya. Kalau kita tadi belum pernah buat ya sekarang kita masih bisa buat nih ya. Analis, deskriptif, kemudian explore gini, gaji per jabatan gini. Oke, kemudian oke aja. Oke. Nah, di sini kita bisa jawab. Apa tadi pertanyaannya? Rata-rata gaji terakhir ya, staf, penyelia, dan manajer. Ya, ini rata-rata yang ada di sini ya. Kalau staf rata-ratanya sini ya 31 juta. Kalau penyelia 45 juta. Kalau manajer 79 juta sekian kan itu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, apakah dispersi sebaran gaji untuk karyawan laki-laki sama dengan karyawan perempuan? Sebaran itu berarti kita lihatnya simpangan baku. Sebaran atau dispersi itu identik dengan pertanyaan tentang homogenitas, heterogenitas ya. Semakin menyebar, semakin heterogen ya. Semakin menyebar berarti dispersinya besar. Dispersi besar, sebaran tinggi, itu heterogen. Itu berarti simpangan bakunya juga besar. Lihat yang ke sana. Ada berapa banyak karyawan mempunyai masa kerja selama 63 bulan, 71 bulan, ya bisa lah ya. Itu pakai prosedur frekuensi juga bisa, kemudian lewat explore ini juga bisa. Oke, berikutnya kita yang ketiga ya, menggunakan statistika individual sudah, menggunakan grafik, tabel frekuensi sudah, explore sudah, sekarang kita pakai grafik. Ada beberapa grafik ya yang bisa kita gunakan, ada bar chart, diagram batang, pie chart, diagram lingkar, diagram garis, histogram maupun scatter plot gitu ya. Scatter plot diagram bencar. Ini contoh diagram batang ya. Diagram batang itu kalau kita membuat ini berarti jenis diagram batang sederhana ya, kategori aksisnya jenis kelamin. Jadi ini laki perempuan. Bagaimana cara membuatnya? Kita pakai menu graf aja ya, graf, legasi dialog, kemudian ini bar chart ini. Ya. Simple, diagram yang simple, sederhana. Oke, kemudian apa yang menjadi kategori aksis ya? Kategori aksisnya jenis kelamin. Berarti kita ke sini, ini gender kita masukkan sebagai kategori aksis. Kemudian langsung oke gitu. Nah, oke. Nah, sudah jadi. Loh kok tampilannya beda dengan yang ada di sini? Ya kalau mau tampil kayak gini ya gampang. Berarti kita edit. Bagaimana cara ngedit? Kita double klik di sini ya. Klik. Oke. Udah. Kemudian kita double klik lagi yang ini ya, yang ada bagian ini ya. Oke. Nah, sudah menu properti bisa atau dari sini juga bisa ya. Ini show property. Nah, pakai ini juga bisa. Ya, show property. Dari properti ini kita bisa misalnya ini kelebaran ya. Berarti tentang bar option ya. Bar itu kan batangnya ini ya, optionnya. Ini kan berapa nih? 90. Ya kita kecilkan aja misalnya 40 gitu ya. Nah, 40 apply. Dia kan kecil ini kan. Terus masalah lebar kecilnya cat bisa ya. Kemudian depth and angle. Misalnya kita buat 3D. Nah, 3D apply.
Nah, sudah begini. Nah, ini mau ditebalkan, ditipiskan, tinggal ngatur di sini ya. Di sini sama di sini. Ya, ini tingkat. Anda bisa ngatur ini ya. Oke. Oke ya. Rasionya. Oke. Oke, kemudian misalnya Anda mau lihat 3D elemen ya, backgroundnya ini kalau mau dihilangkan ya diginikan aja, display backplane ya. Apply, dia akan putih gitu. Kalau menampilkannya tinggal gini, apply. Nah, kalau warna gimana? Ini dipilih, kemudian kita pilih warna. Fill and border ini ya. Oke, ya misalnya kita pilih warna merah ini, apply. Dia akan merah. Ini mau hijau atau mau apa, terserah lah ya. Atau biarkan terbiru ya. Birunya kurang tua, biru ini. Oke. Apply, bisa. Nanti bisa diatur sendiri ya. Ini masalah tampilan grafik. Oke. Kita tutup ya, kemudian sudah mirip dengan yang tadi ya, laki perempuan. Terus kemudian bagaimana cara membuat yang ini? Kalau yang ini adalah ada kategori kasus, ada pengelompokannya ya, mirip ini tapi dikelompokkan. Laki perempuan tapi dikelompokkan perjabatan. Yang merah itu staff, hijau penyelia, manajer. Buatnya ya berarti masih sama dengan cara yang tadi. Grab, kemudian dikasih dialog pakai bar chart begini. Pakai simple begini, pakai cluster ya sekarang ya, pakai cluster. Define begini. Nah, kategori kasusnya adalah gender ya, cluster by jabatan. Oke. Nah, dapat begini. Nah, sama dengan ini. Ini kalau mau diedit ya bisa ya, diubah menjadi 3D, kemudian diganti warna, dikasih label dan sebagainya. Ini silakan saja. Kita kembali ke sini ya. Jadi dua ini yang sudah kita buat ini ya, ini sudah saya edit gitu. Itu adalah panjang batangnya ini, tinggi batangnya itu atau bar itu merepresentasikan cacah tokon atau frekuensi. Jadi intinya adalah laki-lakinya 200 sekian, perempuan sekian ya. Kemudian laki-laki yang staff ada sekian, 100 sekian, laki-laki yang penyelia sekian, yang manajer sekian, perempuan yang staff sekian, penyelia sekian, manajer sekian. Itu count ya. Dan ini bisa Anda ganti ya. Misalnya Anda ganti, misalnya bar itu adalah rata-rata, min ya, min rata-rata dari variabel lain atau kumulatif cacah, persen kumulatif dan sebagainya. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini jenis kelamin sama laki-laki perempuan, tapi tingginya itu bukan menunjukkan berapa orang ya, berapa orang yang staff, berapa orang manajer, tapi ini adalah rata-rata gaji. Rata-rata gaji staff itu segini. Rata-rata gaji penyelia segini. Rata-rata gaji manajer segini. Ya, ini kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan begini. Ya. Jadi rata-rata gajinya manajer laki-laki lebih tinggi daripada rata-rata gajinya manajer perempuan. Tapi kalau penyelia yang perempuan lebih tinggi daripada yang laki-laki. Nah, ini membuatnya bagaimana? Misalnya dari sini ya, kita pakai ini aja. Grab, negasi dialog, kemudian bar begini, kita pakai cluster ya, define. Kayak yang tadi ya, ini gender, kategori aksinya gender, laki perempuan, kemudian dikelompokkan perjabatan. Tadi end of case itu berarti kan cacahnya ya, banyaknya responden, banyaknya masing-masing sama. Nah, kita bisa saja ganti dengan ini ya, persen. Berapa persen ya? Berapa persen yang laki, berapa persen yang perempuan, berapa persen yang laki-laki manajer dan seterusnya ya. Atau kita pakai ini ya. Ini rata-rata apa misalnya? Rata-rata gaji ya, rata-rata gaji. Nah, kalau kita pakai ini hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang tadi ya, bahwa laki-laki rata-rata gajinya kalau kalau dia staff segini, kalau penyelia segini, kalau manajer segini. Ini perempuan. Jadi tingginya itu bukan menunjukkan jumlah orangnya, tapi adalah rata-rata gaji bulanan terakhir. Gitu. Oke, ya. Ini ya. Jadi Anda bisa membuat apapun lah ya. Nanti silakan coba-coba ya, dicoba sendiri. Jangan takut salah begitu. Kalau salah ini tinggal diulangi ya. Tidak mungkin SPSS-nya jadi rusak atau Windows Anda rusak atau komputernya rusak, itu tidak mungkin ya. Kalau salah diulangi. Silakan coba-coba trial and error gitu ya. Berikutnya adalah diagram pie chart ya.
pie chart. Ini pie chart sederhana ya, perjabatan. Ya, kita mau menampilkan persen. Kita kesini aja lah. Graph, kemudian legacy, kemudian pie, gitu ya. Summary of progress, define. Oke. Slash by apa tadi? Kalau kita lihat di sini, slashnya adalah berdasarkan jabatan, ya, jabatan. Kita kembali. Jadi ini jabatan, pindah define slash begini. Nah, kalau ini adalah menampilkan persen, ya, berarti yang kita pilih di sini harus yang ini, persen. Tapi kalau end of case berarti jumlahnya, berapa banyak yang staff, berapa banyak yang penyelia, berapa banyak yang manajer. Tapi persennya, berapa persennya. Kita pakainya ini. Oke. Nah, kalau sudah jadi begini, kita bisa ngedit ya, diedit, double klik begini. Pakai properti ini silahkan, misalnya. Kemudian mau ganti-ganti warna silahkan itu ya. Kemudian kalau mau pakai 3D ya kayak gini jadinya. Nah, ini 3D ya. Ini kita bisa ngatur-ngatur ya. Nah, seperti apa 3D yang diharapkan gitu ya. Oke, misalnya kayak ginilah ya. Terus bagaimana memunculkan persen? Pakai ini aja. Klik, kemudian klik di sini. Nah, dia akan muncul persennya. Ya, pakainya ini ya. Klik terus ditempelkan. 17,72% dan seterusnya. Oke. Terus kalau ini adalah menampilkan jumlah gaji untuk masing-masing kelas ya, berdasarkan jabatan, kemudian slash merepresentasikan jumlah gaji. Kalau tadi kan persen jumlah orangnya, bagaimana kalau yang ditampilkan adalah gaji gitu ya. Untuk kita tutup dulu ya. Ya, ini seperti ini. Grab lewat sini sebetulnya bisa juga sama aja. Pie, kemudian define ya. Kemudian nah ini adalah gaji ya, pakainya jumlahan gaji, sum of gaji, jumlah gaji. Nah, jumlah daripada gaji. Kita pakainya oke. Nah, kita dapat ini. Kalau mau diedit ya, terus kita kasih ini, klik, tempel. Nah, ini adalah total gajinya. Total gaji, ya, jumlahan gaji masing-masing gitu. Nah, jadi kita bisa membuat apapun lah ya, membuat apapun bisa. Oke ya. Kalau nggak edit warna dan lain-lain mau membentuk apapun, silahkan diedit sendiri. Berikutnya adalah line chart. Ya, ini menggambarkan line chart tingkat pendidikan dan y-aksisnya itu ada cacah ya. Berapa orang yang tingkat pendidikannya 8 tahun, berapa yang 12, berapa yang 14 itu ya. Kalau yang ini adalah tingkat pendidikan, tapi y-aksisnya itu adalah rata-rata gajinya. Ya, kita lihat ada hubungan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan, rata-rata gajinya makin tinggi kan itu. Nah, cara membuatnya bagaimana? Ya, kita dari sini ya. Kita tutup dulu ya. Bisa analis, graph, legasi, kemudian line gitu ya. Simple, define. Ini adalah pendidikan ya. Pendidikan. Ini pendidikan. Oke. Pendidikan end of case, jadi jumlahnya, jumlah orangnya kita oke. Nah, dapat yang seperti ini. Ya. Jadi tingginya ini adalah count itu berarti jumlahnya. Ya, ada berapa orang yang tingkat pendidikannya 8 sekian, yang 12 sekian dan seterusnya. Ya, yang tingkat pendidikan 21 sedikit sekali. Kita bisa ganti yang lain ya, legasi, kemudian line chart begini, define. Kita ganti pakai statistik ya, rata-rata gaji misalnya ya, rata-rata gajinya berapa. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Orang yang tingkat pendidikannya 8, rata-rata gajinya sekian. Tingkat pendidikannya 12, rata-rata gajinya sekian. 14 sekian, 15 sekian. Makin tinggi tingkat pendidikannya ratanya tinggi. Paling tinggi adalah rata gajinya adalah 19 ya. 19. Kalau 20 malah turun itu. Mungkin karena yang menentukan gaji itu tidak hanya pendidikan, bisa jadi adalah masa kerja, pengalaman dan lain-lainnya, jabatannya apa begitu. Oke.
Tapi kecenderungannya makin tinggi tingkat pendidikan, gajinya rata-rata gajinya makin tinggi. Oke. Ini adalah line chart yang multiple ya. Multiple ini masih sama tentang rata-rata gaji ya. Ini tingkat pendidikan rata-rata gaji, tapi kita golongkan menjadi dua ya. Kelompok non minoritas sama kelompok minoritas. Berarti kita pakainya ini ya, graf kemudian negasi, kemudian pakai line begini. Kita pakainya yang multiple ya. Define ini, kemudian kategori aksisnya adalah gaji tadi, define line by minoritas, oke, by minoritas ya. Ini pakainya adalah salah ya, sorry. Ini tingkat pendidikan ya. Sorry, kita lihat dulu. Ini adalah tingkat pendidikan, sininya yang gaji ya. Ini kategori aksisnya adalah tingkat pendidikan. Nah, ini rata-ratanya gajinya di sini ya. Jadi tingkat pendidikan yang dikelompokkan menurut minoritas ya. Jadi pendidikan ada yang minoritas, ada yang non. Kemudian tingginya itu adalah rata-rata gaji. Nah, oke. Nah, ini ya. Rata-rata gaji bulanan terakhir ya, tingkat pendidikan. Orang yang tingkat pendidikannya 8, kalau yang non minoritas berarti kelompok mayoritas itu gajinya sekian. Tapi kalau minoritas gajinya lebih tinggi. Tapi kalau lihat ke sana kecenderungannya apa? Katakanlah yang tingkat pendidikan 17. Tingkat pendidikan 17 itu minoritas gajinya sekian rata-ratanya. Tapi kalau dari golongan non minoritas lebih tinggi. Jadi bisa melihat perbandingan rata-rata gaji sesuai tingkat pendidikannya dikelompokkan menurut minoritas dan non minoritas. Oke. Berikutnya ini kita bisa menggunakan menggunakan file lain ya, test market. Kita bisa melihat tentang perbedaan ini, perbedaan metode promosi ya, tentang rata-rata unit yang terjual ya, rata-rata unit terjual. Berarti kita perlu data baru nih ya. Data barunya kita pakai open ini, kemudian kita cari di C ya. Kita ke C, kemudian ke program file, kemudian IBM, kemudian SPSS, statistik 25 punya saya, kemudian sampel English. Oke. Cari tadi filenya namanya test market. Nah, cari file namanya test market. Loh, kok hilang? Nah, test market. Hilang ya, sorry. Ulang ini. Program file, IBM, SPSS, statistik 25, sampel, English, test market. PGRST. Test market. Nah ini, testmarket.save ya, open. Nah ini. Kita mau lihat ini rata-rata penjualan, kemudian metode promo. Metode promonya ada 3. Jadi graph, negasi, kemudian line chart begini. Pakainya multiple, define. Oke. Ini adalah week ya. Minggu pertama, minggu 2, 3, keempat ya. Ada 4 minggu. Berarti sininya week ya. Kategorinya week, kemudian dikelompokkan menurut metode promonya bagaimana. Dan ini tingginya itu merepresentasikan daripada penjualan ya. Penjualan ya, rata-rata penjualan. Kita klik OK. Nah, kita dapat data seperti ini ya. Minggu pertama kalau metode promosi yang kedua segini. Rata-rata penjualannya. Pakai metode promosi yang ketiga rata-ratanya segini. Kalau pakai metode promosi yang pertama rata-ratanya segini. Jadi metode promosi yang pertama itu dari tiga metode ya, metode promosi 1, 2, dan 3. Yang pertama selalu menghasilkan penjualan yang lebih tinggi ya, dibandingkan metode promosi 3 maupun 2 ya. Untuk minggu pertama, kedua, ketiga maupun keempat kan itu. Nah ini penggunaan daripada line chart. Oke. Terakhir ya, ada 2 histogram sama scatter plot. Histogram
Ini histogram tentang logaritma natural dari gaji sekarang. Kita sudah punya variabel ini. Kemudian kita membuatkan histogramnya yang oranye ini, kemudian kurva normalnya, ya, beserta kurva normalnya. Kita bisa pakai juga lewat sini, lewat graf, meskipun pakai prosedur lain, frekuensi gitu bisa ya. Ini pakai ini histogram. Yang dipakai adalah, oh maaf, ganti data dulu ya, data yang dipakai ini jarang ya. Graf, kemudian histogram. Nah, yang dipakai adalah len daripada gaji. Len dari gaji. Ada nggak nih len gaji? Oh, gaji, LN gaji nggak ada ya. LN gaji awal lah ya. Oh, ini len gaji sudah ya, len gaji yang dipakai ya. Sudah dipindah di sini ya. Reset ya. Kita reset dulu len gaji. Ini yang kita pakai. Kemudian kita tampilkan juga histogram beserta kurva normalnya, display normal curve. Kita oke. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini histogram dengan kurva normal. Kalau Anda mau ganti warna dan sebagainya, di double klik, kemudian diedit grafiknya ini bisa. Kemudian oke ya, ini histogram. Min-nya 10,58, simpan bagus sekian, N-nya 474. Oke. Terakhir adalah membuat scatter plot. Scatter plot itu adalah untuk melihat pola dasar, ya, apakah ada hubungan linear antara dua variabel. Di sini yang mau kita lihat adalah apakah ada hubungan linear antara gaji pertama dengan gaji yang sekarang ini ya, gaji terakhir. Nah, scatter plot, cara membuatnya ya, graf, kemudian legasi, ini pilih ini scatter plot, ya, diagram pencar ya, kita pakai yang simple aja. Y-aksisnya adalah gaji yang sekarang ya, X-aksisnya adalah gaji pertama. Oke ya, kita lihat. Nah, ini scatter plotnya kayak gini. Ya, dari sini bisa dilihat ada kecenderungan bahwa orang kalau gaji pertamanya makin tinggi, maka gaji sekarangnya juga cenderungnya makin tinggi gitu ya. Intinya begitu. Oke, sekian materi deskriptif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.